Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah, pada saat ini kita bisa berjumpa dalam rangka mempelajari fikih kelas 12 semester 1. Mudah-mudahan kita nanti bisa memahami dengan baik. Mari kita perhatikan apa yang nanti saya tulis dan saya ucapkan. Adapun silakan bukumu kamu persiapkan, tetapi jangan dibuka dulu. Nanti saja kalau saya sudah selesai, silakan dibuka, dipelajari, dicocok-cocokkan dengan apa yang saya tulis dan yang saya ucapkan. Baiklah, mari kita perhatikan apa yang saya tulis dan saya ucapkan. Kita sangat-sangat sering mendengar kata Al-Quran dan kata Al-Hadis. Kita sangat sering juga membacanya, sering juga mempelajarinya. Ya, Al-Quran dan Al-Hadis itulah yang menjadi sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua Al-Hadis. Ini. Kemudian para ulama setelah mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, mereka menyimpulkan bahwa dari Al-Quran, dari Al-Hadis itu muncul beberapa hukum yang dinamakan Al-Ahkamus Syar'iyah. Al-Ahkamus Syar'iyah, hukum-hukum syariat, atau mufradnya al-hukmus syar'i. Al-ahkamus syari'iyah, hukum-hukum syariat. Berarti banyak ini, karena al-ahkam itu jamak, hukmun ahkam. Ada yang namanya wajib, yang ta'rifnya atau definisinya ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, sesuatu yang apabila dilaksanakan dapat pahala dan apabila ditinggal dapat siksa. Kemudian yang kedua itu mandub atau sunat, yang ta'rifnya ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, sesuatu yang apabila dilaksanakan dapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat siksa. Kemudian yang ketiga itu mubah,
yang definisinya ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang apabila dilaksanakan tidak dapat pahala dan apabila ditinggal tidak dapat siksa. Kemudian selanjutnya ada hukum yang namanya haram, yang definisinya yaitu ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Sesuatu apabila dilaksanakan disiksa, apabila jadi ma yusabu ala tarkihi, sesuatu yang apabila ditinggalkan dapat pahala, wa yusabu ala fi'li, wa yusabu apa definisinya ya, haram ma yusabu ala tarkihi, sesuatu yang apabila ditinggalkan dapat pahala, wa yu'aqabu ala fi'li, dan disiksa apabila dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu makruh, yaitu ma yusabu ala tarkihi, sesuatu yang apabila ditinggalkan dapat pahala, wa la yu'aqabu ala tarki ala fi'lihi, dan tidak disiksa apabila dilaksanakan. Jumlahnya ada 5. Ini yang dinamakan ahkamu syar'iyah. Di luar masih ada hukum fasid, ada hukum apa itu sahih, itu ada azimah, ada rukhsah, tapi semuanya masuk ke ahkamu syariah ini, jadi tidak perlu disebutkan. Nah, terus ternyata hukum-hukum itu ada yang jelas tertulis di dalam Al-Quran. Kalau hukum itu jelas tertulis dalam Al-Quran, dinamakan hukum qat'i. Hukum qat'i, ya. Hukum qat'i. Al-hukmul qat'i. Contohnya seperti Allah berfirman, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atasmu bangkai. Kalau disimpulkan al maitatu muharramatun, bangkai itu diharamkan. Al maitatu haramun. Ini jelas dalam Al-Quran ditulis seperti ini. Ada yang tidak tertulis hukumnya. Makanya ulama menamakan hukum ijtihadi, karena butuh angen-angen, butuh usaha, butuh ijtihadnya. Hukum ijtihadi atau fikhi, atau fikhi, atau katakanlah fikih, yang populer fikih. Contohnya seperti ayat wa aqimus shalah, wa aqimu lan jumenengna sira kabeh as-shalat ing salat, dan dirikanlah salat. Gitu ya.
Ini tidak ada tulisan hukum di sini. Apa wajib, apa sunnah, tidak ada. Kemudian ulama ijtihad, berusaha mencari hukum dalam ayat ini. Wa aqimu itu fi'il amar. Kemudian al aslu fil amri wujub, pada dasarnya amar itu menunjukkan wajib. Maka sholat berarti wajib. Kesimpulannya as-sholatu wajibatun. Ini. Jadi ada pernyataan as-sholatu wajibatun, ada hukum as-sholatu wajibatun. Ini adalah hasil ijtihad para ulama dari Al-Quran maupun hadis. Berarti dinamakan hukum ijtihadi atau hukum fikih atau fikih. Gitu. Lah berhubung sangat jelasnya perintah ini, sehingga orang khos, orang awam bisa mengetahui bahwa waqimus sholat menunjukkan wajib, maka ada ulama yang mengatakan itu tidak fikih lagi tetapi hukum qat'i. Ya silakan, tidak apa-apa lah, terserah. Tapi yang jelas kalau diamati hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran yang dikatakan ahkamus syar'iyah, itu ada yang hukum qat'i, ada hukum ijtihadi, ada dua. Hukum ijtihadi ini yang populer dengan fikih itu. Maka ulama memberi definisi fikih itu al-fiqhu huwa al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muqtasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Atau ada yang memberi definisi yang ringkas, fikih itu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha bil ijtihad. Gitu. Ya, selanjutnya ketika ulama bisa menghasilkan hukum seperti ini, as-sholatu wajibatun, niatu wudu wajibatun, contohnya al-witru, sholatu witri sunnatun, dan selanjutnya itu pakai cara, pakai metode. Lah metode itu cara atau teori untuk menghasilkan hukum seperti ini, itu namanya usul fikih. Jadi ulama memakai apa? Teori usul fikih. Usul fikih itu kalau ta'rifnya adalah adillatul fiqhi al-ijmaliyatu wa turuqus istifadati juz'iyatiha wa halu mustafidiha. Seperti itu dalam kitab Ghayatul Wusul. Kitab yang lain juga punya ta'rif ya hampir mirip lah dengan ini, tapi intinya sama. Yang intinya adalah usul fikih itu teori atau cara untuk mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Mengapa kita menguraikan seperti ini? Ya karena memang
pelajaran kita nanti semester 1 dan 2 adalah usul fikih. Maka kali ini sebagai muqaddimah kita jelaskan perbedaan antara fikih dan usul fikih. Sampai di sini dulu. Kalau ada yang belum paham atau ada kesulitan, lain kali bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.